Surah Thaha melengkapkan penjelasan surah Al-Baqarah. Berarti Adam diciptakan, Adam alaihissalam sudah diingatkan sama Allah, Adam melanggar, kena bisikan syaitan, dan akhirnya hukumannya diturunkan dari surga ke muka bumi ini. Tentu masih banyak surah-surah lain teman-teman sekalian, diantaranya surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27, tapi tidak semuanya saya bacakan. Ini kalau teman-teman mau baca, ceritanya tentang bagaimana iblis menolak, iblis akhirnya meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan menyesatkan Adam dan keturunannya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya iblis, ya. Dan ini ayat-ayat terakhir yang akan saya bacakan di dalam poin ini, dalam pembukaannya, surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27, ya. Tujuannya kita teman-teman sekalian supaya tahu tentang awal kisah dosa itu di mana, dan bagaimana ayah kita melakukan perbuatan dosa tetapi dia taubat. Dan ini bisa terjadi bagi orang beriman, buat salah tapi dia berhenti, sekali berhenti tidak akan terulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 11 surah Al-A'raf. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan kamu, hai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia tidak mau sujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah lalu berfirman kepada iblis, kenapa kau nggak mau sujud waktu saya perintahkan? Qala ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Iblis berkata kepada Allah, saya lebih baik daripada Adam itu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Ini cuma alasan akal-akalan iblis untuk membenarkan perilaku dia, karena dia jengkel kenapa Adam diciptakan makhluk baru untuk jadi pemimpin di muka bumi. Berarti dia sudah kalah, nggak bisa lagi dia jadi kandidat pemimpin di muka bumi. Lalu Allah mengatakan, qala bit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman kepada iblis, turunlah kamu dari surga ini. Tidak boleh kamu ada di langit sini, karena kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di hadapanku. Maka keluarlah, sungguhnya kau termasuk orang-orang yang hina. Iblis waktu sebelum turun dia bilang, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah aku ketangguhan ya Allah sampai hari di mana dibangkitkan, jangan aku mati dulu. Tujuannya adalah, kata Allah, qala innaka minal munzarin, kau boleh aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, sebagaimana engkau telah menghukumku aku sesat, aku akan masuk neraka ya Allah. Aku benar-benar akan menghalang-halangi si Adam nih sama keturunannya dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian aku pasti akan menggoda dia dengan keturunanku dari sisi kanan mereka, dari muka mereka, dari belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, dan engkau akan mendapatkan mereka jarang sekali bersyukur, tidak patuh. Maka Allah bilang, qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman kepada iblis, keluarlah kau dari tempat ini sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka, anak cucu Adam, mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata faqula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan Allah berfirman, hai Adam, tinggalilah kamu surga ini dengan istrimu, serta makanlah olehmu buah-buahan yang ada di dalamnya sesuka kamu, dan jangan kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, karena akan menjadikan kalian berdua orang-orang zalim, melanggar hukum Allah. Fawaswasa lahumas syaitan. Waktu syaitan iblis sebelum turun ke bumi, sempat mampir ke Adam sebentar, lalu membisikkan pikiran jahat kepada Adam, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar Adam menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka. Jadi
Nanti kalau makan buah itu pasti hukumannya bajunya akan jatuh. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan dia bisikkan kepada Adam dan istrinya, sesungguhnya Tuhan kalian tidak melarang kalian mendekati pohon ini, melainkan agar kalian nanti kalau makan buah ini akan menjadi malaikat, berubah jadi manusia menjadi malaikat, atau kalian akan menjadi orang-orang yang kekal. Kalau makan ini jadi kekal, makanya Allah larang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu syaitan bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya benar, ikuti saya wahai Adam, saya betul-betul memberikan nasihat yang baik buat kalian berdua. Fadallahuma bigurur, syaitan terus membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu dayanya. Falamma dzaka syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min warakil jannah. Tak kala keduanya mulai makan buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi kalau kita lihat ayat ini teman-teman sekalian, berarti yang Allah sebutkan nama pohon itu adalah pohon kayu. Entah pohon kayu ini maksudnya apa? Apakah itu buah pohon kayunya adalah dari buah pohon kayu itu ada buahnya? Yang jelas Allah sebutkan seperti itu. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an hadhihi antilkuma syajarati wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan Allah berfirman kepada Adam pada saat itu, bukankah aku sudah melarang kalian berdua jangan dekati pohon kayu itu, dan aku katakan kepada kalian berdua sungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jangan ikuti. Qala, keduanya berkata Adam dan istrinya, Rabbana zalamna anfusana, kami telah berbuat salah nih, menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak maafkan kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Qala bitu min ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah, sekarang kalian semuanya turun ke bumi, termasuk dengan iblis. Iblis sudah disuruh turun sebelumnya. Turun kau juga hai Adam. Jadi rupanya iblis waktu itu kata ulama tafsir sudah diusir sama Allah. Tapi dia tidak mau turun sendiri, maka dia mampir sebentar bisikin Adam. Adam terpengaruh. Maka lalu kata Allah SWT, kalian semuanya turun sekalian ke bumi, dan sebagian kalian musuh sebagai sebagian yang lain, dan kalian memiliki tempat kediaman dan kesenangan di dunia dalam waktu yang sudah ditentukan saja. Qala fiha tahyawna, kata Allah, disitulah kalian akan saya hidupkan. Wa fiha tamutuna, disitulah kalian juga akan mati. Wa minha tukhrajun, dan dari situ juga kalian akan dibangkitkan.